Pendengar dan pemirsa RRI Net dan Jember 1 TV, hal yang menarik tadi adalah pendewasaan masyarakat yang sekarang tengah diuji maupun sedang diukur. Oleh karena itu sampai hari ini pun persoalan ini tidak terjadi di sebuah insiden. Kita patut puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda mendengarkan dan melihat bahwasanya fenomena persoalan politik adalah yang dicermati secara serius oleh bangsa ini. Pak Dr. Aris, kalau kita melihat dari sisi persoalan ini, menurut Anda, kacamata Anda, apakah dengan pendewasaan politik menjadi tolak ukur sehingga tidak terjadi insiden sampai hari ini? Ya. Pertanyaan ini yang saya tunggu sebenarnya. Jadi tadi Pak Ito sudah melansir tentang pendewasaan politik. Bagi saya indikator pendewasaan politik itu adalah daya kritis, menginternalisasi fakta, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih untuk menentukan saya pilih siapa. Tapi jangan lupa di sisi lain, pendewasaan politik itu tidak serta-merta meninggalkan yang namanya afeksi emosional. Kita lihat sejarah misalnya. Kenapa Bu Mega menjadi maskot waktu pemilu beberapa tahun yang lalu? Karena posisi dia itu dikuyok-kuyok oleh rezim. Kemudian setelahnya SBY menjadi maskot pula sehingga terpilih menjadi presiden karena posisi dia terlempar dari kabinetnya Bu Megawati. Ini merupakan satu realitas bahwa psikologi pemilih masyarakat Indonesia itu masih boleh dikatakan psikologi pecundang. Jadi mereka memilih sesuatu ya atas dasar figur yang sebenarnya dikuyok-kuyok oleh pihak lain, terserah siapapun itu, sehingga menimbulkan belas kasihan dan sebagainya. Dan memilih pihak yang dikuyok-kuyok itu sebenarnya refleksi masyarakat Indonesia yang masih merasa terpinggirkan. Itu di satu sisi, dan jangan dilupakan itu. Jadi satu sisi kita dewasa karena melek realitas, melihat sesuatu dengan cermat dan kritis, menginternalisasi fakta. Ya, tapi sisi lain juga tidak serta-merta itu meninggalkan emosional. Persoalan bagaimana apakah ini potensial menjadi konstruktif atau destruktif? Saya selalu melihat sesuatu dengan rasa optimisme. Saya selalu melihat sesuatu itu dengan positive thinking. Tadi juga dilansir oleh Mas Ito atau Pak moderator tadi menyatakan bagaimana dengan statement Amin Rais yang provokatif demikian rupa. Saya yakin dengan kenyataan yang ada, humanisme, harmoni yang ada, sinergi yang ada, saya kira provokatif itu sebatas cita-cita. Ya, baik. Bung Ito bisa ditambahkan ya, atau senada dengan terima kasih Mas karena Handoko. ada belas kasih karena dan sebagainya menurut Anda? Ya. Para pendengar RRI dan juga para pemirsa Jember 1 TV, sangat menarik sebenarnya kalau kita melihat dari tinjauan kesadaran politik. Yang pertama saya ingin melihat dari sisi elit itu, bagaimana perebutan kekuasaan. Ini kan sebuah perebutan kekuasaan. Yang namanya partai politik itu kan tujuannya merebut kekuasaan gitu. Sehingga dalam konteks perebutan kekuasaan itu ada yang punya kuasa, ada yang merebut kekuasaan gitu. Pasti begitu. Yang satu berpikiran sangat konservatif bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana yang satunya ini kemudian harus saya ambil kekuasaan itu sehingga saya gantikan. Nah, untuk digantikan. Dan itu semuanya disosialisasi kepada seluruh pendukungnya. Artinya jajaran pendukungnya harus melakukan hal-hal yang seperti itu, sehingga ini menimbulkan sebuah strategi bagaimana cara memenangkan sebuah pertarungan itu. Yang satu mempertahankan, yang satu ingin merebut. Nah, kita lihat saja, sangat terlihat bahwa di dalam sebuah pertarungan ini bagaimana kelompok Pak Jokowi dia menanggapi sesuatu yang panas itu dengan sangat dingin, karena dia memang harus begitu strateginya. Dia harus konservatif, harus tenang, harus sabar itu. Tapi kemudian, sehingga kemudian banyak para calon pemilih, presidennya kok tenang saja ya, kok sabar. Itu memang strateginya gitu. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo harus beringas, baik 01 gitu, maupun 02 punya strategi khusus, ya, strategi yang dimiliki. Iya. Nah, kemudian yang
harus Pak Amin Rais, people power loh. Ya memang begitu, itu cara bagaimana harus mengambil sebuah kekuasaan gitu ya. Itu cara. Nah, yang menarik Mas Sanjoko bahwa masyarakat ini paham gitu ya. Itu tadi dari sisi strategi yang dilakukan oleh elit. Tapi kemudian di struktur bawah ini juga tahu bahwa itu kan strategi mereka gitu kan. Ya, Bung Ito, Anda melihat sisi lain misalkan masih ada pola masyarakat melihat untuk memilih karena belas kasihan, karena berkali maupun upaya-upaya terus dilakukan, kemudian seperti yang disampaikan ya itu sebenarnya bagian dari strategi Mas Sanjoko. Ya. Itu bagian bagaimana strategi kemudian ditangkap oleh masyarakat pemilih gitu. Nah, saya melihat sekarang ini lebih keras, bukan hanya belas kasihan tapi pertempuran gitu yang terjadi. Begitu sudah masuk kerasnya arena zona pertempuran. Iya, zona pertempuran kemarin itu. Bagaimana media sosial dimanfaatkan. Ya, begitu rupa di masing-masing. Tapi kemudian dia tampilkan sesuatu yang cukup apa ya, membuat waduh, Indonesia ini terus mau jadi apa gitu kan. Takut sekali gitu ya. Tapi kemudian masyarakat ini ingin segera saja dia, karena ternyata dia menikmati pertarungan itu. Ini yang saya maksud bahwa ada kesadaran politik masyarakat pemilih itu meningkat gitu. Dia mampu menikmati Pak Amin Rais yang melakukan people power, iya gitu, itu kan bagian dari pertarungan gitu. Ya. Tapi setelah ini, setelah hasilnya sangat jelas, selesai dah gitu. Ya, baik, terima kasih Bung Ito Wicaksono dan pendengar dan juga pemirsa di mana saja berada. Ini adalah sebuah orientasi yang dikemukakan maupun yang disampaikan berdasarkan analisa kajian akademis langsung oleh para akademisi. Beliau memiliki pijakan yang cukup netral dan kajian, baik kajian secara teori maupun kajian akademis. Bung Aris, berdasarkan hasil pengamatan RRI di lapangan, menurut Anda ada keluhan masyarakat di dalam pelaksanaan ini adalah kertas suara. Ya, kertas suara, kekurangan kertas suara. Apakah fenomena ini menjadi sebuah kekurangan atau memang ini sebuah sisi lain? Kacamata Anda? Kalau saya bicara efektivitas penegakan hukum, pelaksanaan pemilu adalah implementasi penegakan hukum. Ada 4 syarat efektivitas penegakan hukum. 1, substansi hukum. Kita memiliki undang-undang pemilu, pro rakyat, mekanisme yang akurat. Yang kedua, ya, komitmen dan konsistensi aparatur birokrasi, komitmen dan konsistensi aparatur penyelenggara pemilu. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, kultur kesadaran hukum. Persoalan kertas suara adalah salah satu komponen dari salah satu item yang saya kemukakan tadi. Itu saya meminjam teorinya Friedman. Kalau 4 komponen ini semua berjalan maksimal, running well, pemilu akan terlaksana efektif, efisien. Namun kalau misalnya hukum bagus, aparatur bagus, sarana prasarana banyak keterbatasan, otomatis akan terjadi kepinjangan di dalam mewujudkan sistem itu. Tapi dari sisi lain menurut Anda, apakah pelaksanaan pemilu hari ini yang berjalan sudah dilakukan pencoblosan, kemudian pada jam 12 kira-kira atau kurang dari itu banyak masyarakat yang memang tidak memiliki A5 ya untuk pindah pencoblosan dan sebagainya. Kemudian di salah satu TPS atau banyak di sejumlah TPS itu kekurangan kertas suara atau surat suara. Nah, kemudian apakah ini juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing, baik itu pilpres, caleg maupun DPD? Nah, sekali lagi namanya kuantitas yang kurang otomatis linier dengan kekurangan jumlah suara. Karena jumlah suara itu kan ditentukan oleh wahana yang namanya kertas suara. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya jumlah kertas suara. Ya. Saya tadi ke TPS di lingkungan Gria Mangli. Saya melihat dari sekian kertas sebagai wahana untuk saya coblos, yang saya sayangkan adalah kertas untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden itu berbeda dengan kertas yang lain. Perbedaan ini menimbulkan ya penilaian dari masyarakat karena pemilih itu heterogen. Dianggapnya kertas itu sebatas pengantar saja, tidak tercoblos. Wah, naif berarti ini ya. Yang seharusnya ada sosialisasi,
atau memang bentuk kertas itu tidak mengalami perbedaan? Mungkin itu di luar perhitungan penyelenggara pemilu yang patut untuk dijadikan evaluasi Untuk ke depan. Bung Ito ditambahkan? Ya, gini Pak Sanjoko, Ya. fenomena yang terjadi di lapangan itu adalah jam 7 sampai jam 12 itu lenggang kangkung gitu ya. Di TPS santai-santai saja gitu. Tapi begitu mendekati jam 12 mulailah yang namanya TPS itu ini antri. Mulai kenapa begitu? Ini permasalahannya gitu. Nah, karena ada kebijakan KTP itu dibolehkan. Jadi tidak perlu pakai A5 gitu ya untuk supaya pindah nyoblos. Ada contoh kasus misalnya tadi dari Jogja Pak gitu. Nah, ditunjukkan ya. Oke, diterima oleh teman-teman KPPS. Kemudian dia bilang, ini yang dari Jogja ini hanya mendapatkan 1 kertas suara gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian ditambah dengan ada mereka yang kemudian tidak mendapatkan surat suara, otomatis dia menggunakan KTP, maka kemudian bertumpuklah di situ. Baik, Nah, Bung Ito tahan ya. dulu. Ini adalah sebuah persoalan fenomena yang perlu kita bahas bersama. Betul. Meskipun di sejumlah titik, di sejumlah TPS mengalami kekurangan surat suara itu sudah terjadi. Tapi ini untuk evaluasi, untuk bahan kegiatan pada kepemiluan 5 tahun. Tapi tidak sampai ada masalah, Thomas. Ya, tidak ada masalah. Tidak kan? Baik. Karena ada solusi bagaimana gerakan-gerakan putaran suara itu harus dikendalikan oleh PPS. PPS, gitu. baik. Nah, Tahan dulu Bung Ito. Oke, Masih siap. banyak lemparan-lemparan sebuah pertanyaan, Siap, juga siap. bahasan-bahasan yang menarik. Pendengar dan pemirsa, jangan dilewatkan, masih ada sejumlah statement dan juga bahasan menarik untuk bisa kita simak. Kita rehat sejenak.